saudara. Kita mau mulai ibadah youth kita. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita. Nanti Umi yang berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk Sabtu ini. Kami mengucap syukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh mengalami Tuhan dengan perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Ketika kami menaikkan pujian kami, ketika firman Tuhan disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami dedikasikan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Yang di luar masih ada? Baik. Kita mau mulai ibadah kita. Kita percaya sekalipun jumlah kita saat ini tidak terlalu banyak, tapi kita percaya Tuhan akan melipat-lipatkan kirim-kirim jiwa buat kita. Amin. Kita lebih dari pemenang. Sebab itu kita mau nyatakan Tuhan kita baik. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama kita mengatakan lebih dari
Tuhan kita yang terbesar, amin. Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yeay, haleluya. Kita mau nyatakan Tuhan kita yang terbesar. Mari gerakan badan kita buat Tuhan. Haleluya. Anak muda, amin. Mari bergerak buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Siap melompat bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Yesus terbesar, mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kami memuji-muji-Mu Tuhan selalu. Kaulah yang terbesar. Amin. Haleluya. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Haleluya. Kami mau angkat tangan kami memuji-Mu. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yeay, terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau yang terbesar Tuhan dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi kita mau katakan, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Ini ungkapan kami Tuhan. Perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Yesus kita luar biasa, amin. Saya rindu kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa malam ini. Haleluya. Kita percaya kita akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru, amin. Amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan saat ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan untuk kita menjadi kuat di dalam segala hal. Kita percaya janji-janjinya tidak pernah terlewat di dalam hidup kita. Kita imani janji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan membuka jalan buat kita semua. Amin. Ku
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sungguh-sungguh kita mau katakan pujian ini dari hati kita. Inilah kami Tuhan, kami nyanyikan pujian penyembahan kami bagi-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, nyatakan kita tidak akan ragu bersama Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
Biarlah masa muda kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tidak mau memberi yang bekas buat Engkau Tuhan. Sebab itu kami datang malam ini, di mana waktu kami, malam minggu kami mau bawa buat Tuhan. Ketika kami mau dibentuk Tuhan malam ini, kami percaya masa muda kami, Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Setiap janji Tuhan tidak pernah terlewat dalam hidup kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan, kalau malam ini banyak bangku-bangku yang kosong Tuhan, kami berdoa sehati, sepikir bahwa 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau yang mencukupi setiap jiwa-jiwa yang tempat ini. Kau yang mengirimkan jiwa-jiwa di tempat ini. Dan kami boleh sama-sama terbangun rohani kami di tempat ini. Kau memberkati pembawa firman Tuhan malam ini Tuhan. Biarlah Kau yang beracara penuh atas isi hatimu malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lagi, oke, kita terangin aja gitu, bisa diterangin aja, terangin. Oke, tema hari ini judulnya Made Me Glad gitu ya. Made Me Glad itu apa bahasa itunya? Bahasa Indonesianya. Buat aku senang gitu ya. Jadi karena tema kita kan lagi mau Natalan nih kan, kita mau Natalan gitu ya. Maksudnya kadang aku udah sampai umur segini masih don't understand gitu ya, nggak ngerti sebenarnya kesenangan Natal tuh di mana ya. Maksudnya apa joy-joynya gitu loh istilahnya. Kenapa harus seneng gitu loh. Maksudnya di dalam hidup ini kan siapa sih yang cita-citanya mencari kesenangan, maksudnya mencari siapa di sini yang pengennya sukses gitu, senang? Hah? Semua kan, iya kan? Semua everybody mau gitu ya. Dan maksudnya aku berpikir setiap saat aku berpikir gimana ya bikin aku senang gitu ya. Maksudnya kita selalu berpikir nih besok apa yang bisa bikin kita senang gitu lah. Makanya ini aku ya mungkin beberapa minggu ini aku kira apa yang membuat aku senang itu adalah hal-hal yang bisa kita capai gitu kan, yang bisa kita pencapaian apa yang menurut kalian senang sampai saat ini, yang bikin kalian senang? Nggak ada? Apa kesusahan semua? Susah semua di sini? Nggak ada? Ada yang bisa menceritakan kesenangan apa? Maksudnya apa sih yang bikin kalian tuh senang gitu loh? Made me glad gitu? Hah? Ada? Umur panjang? Belum, kan belum. Iya maksudnya itu nanti kan kalau udah oh aku masih bisa hidup nih. Ya apa coba yang menurut kalian sekarang sampai sekarang tuh gue udah dapet nih kesenangan itu, maksudnya apa sih yang bikin kalian senang? Apa? Banyak duit. Everybody sama kah? Banyak duit will be made you glad? Berapa yang iya? Yes. Made me glad with money, ya kan, banyak duit. Tapi udah kesampaian belum? Hah? Berarti belum seneng dong. Iya kan, berarti kan tujuannya belum seneng karena duitnya belum banyak kan. Oh udah, berarti udah glad dong. Udah glad belum sih? Udah glad, udah seneng nih. Siapa yang di sini udah banyak duitnya? Jangan amin, bener gak faktanya? Hah? Yang bener? Hah? Pak Cicing gimana Pak Cicing sendiri? Udah merasa made me glad dengan apa yang dipunya? Oh iya, maksudnya yang tadi Pak, maksudnya yang about money. Iya, tergantung. Iya. Oh, tuh dengerin tuh. Jadi menurut Bapak sekarang udah seneng?
Senang, tuh udah mencapai kesenangan, udah senang. Siapa lagi yang di sini udah senang? Udah made me glad, udah yang anak-anak yang kecil-kecil ada nggak? Yang senang-senang apa? Senang-senang apa? Nggak merasa senang gitu, apa sih yang bikin lu senang gitu di dalam hidup ini? Hah? Nilai bagus. Hah? Apa yang bikin lu tawa-ketawa? Oh, main sama temen udah seneng ya. Kayaknya nah, itu dia. Jadi ini yang maksud aku, kita bisa apa namanya ya mengusahakan gitu loh. Kesenangan dalam kehidupan kita ya kan. Apa yang kalian usahakan supaya bisa menyenangkan diri kalian? Apa yang kalian usahakan? Coba. Jos, yuk kalau mau senang-senang apa yang you mau usahakan? Diusahain yang you usahain apa? Bekerja keras. Udah belum? Belum, berarti ya karena pasti kan kita udah tahu ya bahwa untuk jadi senang itu tadi mungkin secara materi kan, artinya materi itu gak bisa datang secara otomatis kan, berarti harus ada apa tadi? Usaha itu tergantung kan, ada juga yang usahanya keras tapi tetap aja gak dapat, ya kan tukang beca, ya kan keras gak? Ya maksudnya bukannya itu ojek semua tuh kan keras kan, gila hidupnya parah itu keras banget hidupnya, semuanya tuh mengalami hal-hal yang ya kita semua lah mungkin ada juga yang mengalami kekerasan itu gitu, bukan kekerasan yang itu ya maksudnya kerasnya hidup gitu loh, dengan 24 jam yang sama beda dengan 24 jam milioner, ya udah dia tinggal taruh di bank dengan deposito berapa udah dapat uang sejumlah, ya sekarang kita tahu lah berapa persen dengan ya katanya untuk mencapai hidup yang enak itu katanya perlu 20 miliar katanya. Karena kenapa? Oke, ya kan dengan uang 20 miliar aja kalian taruh di mana? Di bank dengan deposito 8% setahun. Coba hitung, siapa? Bisa hitung nggak? 8%-nya dari 20 miliar. Ayo. Ya berapa? Cukup nggak buat setahun? Ya berapa tadi? Kalau 20 miliar. Itu kata Raditya Dika ya, katanya lu perlu 20 miliar supaya hidup lu aman setahun. Berapa 20 miliar? Anggap aja deposito itu 8% setahun. Cak ya lah susah banget sih nih ngitung duit. Gimana sih ngitung duit? 20 miliar 10%-nya berapa? Hah? Ya hitung dulu aja dulu. 400 juta. Sekian, 400 juta bagi 12. Nah kan itu baru setahun. Itu setahun. Susah nih. Pokoknya dapat nggak 8? 8 dapat nggak 8? 10 malah ya. Ya pokoknya artinya dengan uang sekarang 10 juta per bulan cukup nggak? Cukup. Sekarang udah cukup belum? Belum. Kurang, masih kurang. Nah itu loh, jadi kita udah tahu kan how to make me glad tuh. Gua kalau seneng ya, kalau gua ada 20 miliar dan hidup gua udah aman ya kan. Dengan 10 juta per bulan tanpa apa namanya, tanpa harus bekerja keras ya kan, tanpa hujan-hujanan di rumah aja 10 juta udah dapat tuh. Karena apa? Punya 20 miliar taruh di bank. Nah 20 miliar caranya gimana cara dapetnya? Yaitu dengan cara batuk-batuk semuanya apa ya mati-matian kan, tapi nyatanya nggak 20 miliar juga. Itulah yang dinamakan made me glad-nya ya dunia, aku berpikir ya kayak gitu. Mungkin kalian juga berpikir kayak gitu nggak sih? Ya kan, itulah yang namanya kesenangan. Kalau nggak apa tadi, nggak ada kerja keras, lazy in the house, you cannot have 20 apa kalau dalam bahasa Inggris ya, billion kan, nggak punya 20 miliar itu maksudnya dalam artian gitu. Artinya kerja keras. Kalau keras banget atau berhasil barulah mencapai, tapi kalau nggak dikerjain ya udah harapan itu kosong gitu. Tapi di dalam dunia kekristenan ternyata aku nyatakan itu terbalik gitu loh. Bahwa the gladness, sukacita itu bukan dari gua asalnya sebenarnya gitu loh. Bukan berasal dari apa yang maksudnya aku usahakan, aku pengen punya handphone, yang mungkin yang pengen punya iPhone 16 gitu ya. Itu kesenangannya mungkin sekarang gitu ya, pengen punya iPhone 16 tapi kan nggak masuk ya, mohon maaf. iPhone mohon maaf, iPhone ya tidak bisa masuk lagi ke sini karena tidak sesuai spek. Oke. Dan apalagi kesenangan mungkin
kesenangan kita paling latest apa? Liburan, ada kesenangan liburan, ya kan? Mungkin yang camping berapa hari nanti gitu kan? Ya, kesenangannya ya kan itu that's nggak apa gitu. Semua punya kesenangannya masing-masing. Apa? Tadi kesenangan Arvin apa? Kalau senang apa? Hah? Hah? Apa? Diamond. Oh, diamond apa nih? Diamond secara real atau hah? Masuk final? Di mana? Lomba apa? Kelas meeting. Oh, kelas meeting, lomba. Udah mau masuk final. Wih. Kapan finalnya? Kapan finalnya? Oh, hari Selasa tuh, hari Selasa. Main apa ini? Final apa? Wih, catur. Yuk, kita buka dulu dalam mana ya catatannya, nggak ada sebenarnya. Cuma segini doang soalnya nggak ada catatannya sebenarnya gitu. Dalam Mazmur 92, siapa yang sini masih baca Mazmur? Mazmur bisa 92 ayat berapa ya? Coba dulu aja. Ayat 4 atau 2 apa 4 ya? Lupa aku. Ya coba dulu. 4 deng. Hari ini udah Mazmur berapa ya kita ya? 93 belum 94 ya? Aku 94 apa 92 ya? Oke, kok aku salah sih. Oh 5 sorry 5 udah, 5. Nah, itu tuh. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Nah ini bisa ke bahasa Inggrisnya enggak? Nggak bisa? Canggih ya? Nggak bisa itu bahasa Inggrisnya? Oke, yang pakai YouVersion kita tahu. Ah ya, tuh. Yang bawahnya. Oh ya, ada nih 4 dia, memang dia 4 tuh. Tuh, ini bahasa ininya nih. For do itu siapa? Tuhan, Lord has made me glad tuh. Through thy work I will triumph in the works of thy hands. Maksudnya tadi yang bahasa Indonesianya apa tadi? Sebab Tuhan membuat aku bersuka cita karena apa tadi? Karena apa aku bersuka cita? Karena perbuatan tangannya. Tuh. Dan aku mulai bersorak-sorai. Nah apa hubungannya gitu loh. Maksudnya kok bisa Tuhan bisa bikin buat kita bersuka cita. Maksudnya sebenarnya kita emang udah didesain untuk senang-senang. Bener gak sih? Kenapa kita didesain karena untuk senang-senang? Iya. Ayo, kenapa aku berkata nih? Aku berkata, kita didesain untuk menjadi orang-orang yang dengan kesenangan. Kenapa? Tapi kan kenyataannya yang kita lihat di dunia ini apa? Banyak kan yang senang apa yang susah? Ya kan? Dari resources yang ada di dunia ini 100% atau 80%-nya yang nguasain itu aja 5% daripada orang-orang yang ada di dunia ini gitu kan. Bener nggak? Ya maksudnya semua kekayaan di dunia ini di apa namanya dijadiin satu, yang punya tuh paling banyak cuma 5%, artinya cuma orang-orang segelintir, yang kita ini cuma orang-orang apa? Ya dalam artian ya miskin, dalam artian kayak gitulah di bawah standar inilah kehidupan. Artinya ya kenyataannya enggak gitu loh. Bahwa di dalam hidup ini Tuhan pengen desain kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan joy, sukacita. Tetapi dunia ini kita lihat enggak ada. Kita lihat ratap tangis. Kita melihat apa lagi? Ya pokoknya kesusahan kan. Apa ya paling the latest one kalian lihat orang kesusahan? Lihat video apa yang bikin kalian sampai nangis? Beban perang. Ya kan? Ada yang sampai nangis yang tukang jual es teh yang diledekin goblok itu. Agus emang juga enggak ya? Enggak, maksudnya sampai dibilangin udah kerja keras tapi masih dibilangin ya ngider goblok gitu, maksudnya suruh ngider. Aduh maaf ya, itu kata-kata yang
biasa disampaikan di kalayak ramai. Maksudnya sampai begitu rupa loh, maksudnya kita bisa melihat bahwa inilah kehidupan gitu loh. Ya memang sih ada pro kontra ya, kenapa mereka bisa berkata gitu, karena itu orang ganggu. Ya bayangin aja kita lagi kebaktian, tiba-tiba siapa gitu, gitu kan, ya memang agak mengganggu ya. Ya cobain aja besok, ada yang bisa mau nyobain nggak? Besok, ya kalau lagi ada khotbah gitu, terus tiba-tiba kita bilang ST, kalau nggak kita langsung, ya kalau dibagi mereka mungkin ya susah ya. Ya itulah maksudnya, itu konteksnya sebenarnya dia mungkin marah gara-gara ya dia lagi khotbah, kok lu ganggu gua, ya gitulah. Lama-lama kan taunya semua orang jualan semua kan, dan itu berakibat inilah jadi rame jadinya. Nah ini yang aku pengen iniin loh, maksud aku berasa loh kalau aku pun sampai mati pun nggak sampai mencapai apa yang aku inginkan, berarti aku orang gagal dong gitu kan. Berarti aku orang-orang bukan orang yang mengalami kesenangan itu sendiri gitu. Nah ternyata salah gitu loh, bahwa kesenangan itu tadi bilang bahwa Tuhanlah yang membuat kita senang gitu loh. Tuhan yang membuat kita bersuka cita. Nah dengan apa? Ya pekerjaanmu. Jadi how you to be glad gitu ya, dengan cara apa? Mengingat pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Tuhan ternyata kerja ya. Benar ya, berarti itu ya, ternyata ya kan dengan pekerjaan, dengan perbuatan tanganmu, dia pakai tangannya, maka aku bersorak-sorai. Ini mulai dari sini aku mau mulai. Berarti untuk kita boleh bersuka cita dan Tuhan membuat kita bersuka cita, bagaimana caranya? Kita mengingat seluruh pekerjaannya dengan istilahnya thanksgiving lah. Berterima kasih atas pekerjaannya. Apa menurut kalian yang harus kalian, istilahnya kalian harus syukuri dalam hidup ini? Dan I think ya ini janji Tuhan, kalau kalian mengingat pekerjaannya, kalian akan dibuat sukacita. Apa? Oke? Ya memang ya ini ya pertanyaannya memang sungguh susah nggak? Maksudnya susah nggak? Pekerjaannya maksud kan ya? Maksud nggak? Ngerti nggak? Maksudnya pekerjaannya itu apa? Perbuatan yang lampau yang sudah dia perbuat bagi kita gitu. Makanya kita perlu banget untuk tahu seluruh isi Alkitab ini, karena apa? Ya supaya kita ngerti gitu konteksnya mengapa dia perbuat itu gitu. Oke, yang pertama aja langsung. Kenapa kita harus bersuka cita? Apa sukacita yang bakal Tuhan berikan? Karena apa? Perbuatan tangan yang pertama kita buka dalam Mazmur 35 ayat 9. Mazmur 35 ayat 9. Jadi ini poinnya ada 3. Yang pertama Mazmur 35 ayat 9. Ya. Apa yang tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang. Karena apa? Itu loh. Jadi yang pertama yang kalian harus girangkan dalam kehidupan kalian, dia girangkanku. Oh, aku juga kadang-kadang tadi nyari tuh. Oh, ternyata iya ya ada lagunya. Malah Tuhan, kita ngerasa kita nih yang harus girangin Tuhan. Ternyata kebalikannya, untuk kita dapat girang, malahan Tuhan yang girangkan kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Sebab dia girangkanku, oh iya kan, bukan gua yang girangin dia, bukan gua yang jadi badutnya. Maksudnya dalam artian dia yang jadi, yang membuat kita seneng gitu loh, dia girangkan kita gitu loh. Karena apa tadi? Perbuatan tangannya. Yang pertama apa? Yang dibilang Mazmur. Aku bersuara, aku girang karena keselamatan daripadanya. Nah momen Natal yang sekarang ini nih, makanya aku kadang berpikir selama aku hidup, apa sih joy-nya, apa sih kesenangannya dari Natal itu sendiri gitu loh. Apa menurut Kenichi, apa sih kesenangan, kenapa sih harus dirayain Natal ini? Kesenangannya apa sih? Oh gitu, ya ampun, ya nggak tahu. Apa? Apa pertanyaannya? Ya maksudnya ini kita ngomong-ngomong udah ya daftar itu ya, yang invitation buat tanggal 25 ya. 25 kan itu mah nggak pakai invitation juga, datang aja, iya kan. Yang invitation itu tanggal 25 di Hotel Santika, jam 10 kan harus pakai 9 ya? Oh bukan 10. Hah? Tuh, ada yang 10, ada yang 10. Nah bodoh lah, yang penting pakai undangan ya. Kalau nggak pakai undangan nggak bisa masuk katanya gitu, ya nggak tahu lah. Nah itu maksudnya.
Jadi kenapa sampai kita rayain 25 Desember ini gitu loh. Ya karena tadi ada satu sukacita perbuatan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Keselamatan. Melalui apa Natal ini kita tahu bahwa ada keselamatan? Ya kan, kelahiran juru selamat. Makanya coba kita buka lagi dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11, Lukas 2. Jadi keselamatan yang kalian harus jadi gini loh. Aku cuma pengen ngajarin waktu kalian udah masuk dalam ya gini, ada nggak sih yang hari Minggu seneng? Ada nggak di sini yang hari Minggu seneng? Hah? Hah? Enggak, kalau dengar hari Minggu seneng apa enggak sih? Ya karena apa? Beda nih, beda-beda nih, karenanya apa nih? Kenapa? Tukar poin. Poin apa nih? Indomart, Alfamart. Ya ampun, bagus. Ada lagi apa? Kenapa? Hari Minggu tuh senang. Jos. Oh, Jos mah udah ini ya, udah skip Minggu ya. Oh, masih. Oke, nah kita lihat tuh. Malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan apa? Kesukaan besar. Itu loh yang diberitain malaikat-malaikat. Kesukaan besar tuh dalam bahasa Inggrisnya apa? Ya lagu ini kan dari kata joy to the world. Ya ini kesukaan untuk seluruh bangsa. Orang tuh bakal senang dengan kelahiran anak ini gitu loh. Dengan kelahiran juru selamat ini. Orang-orang bakal joy tuh. Bakal joy. The great joy. Joy bisa disebut ya kita senang biasa aja. Tetapi ini disebut kesukaan yang besar. Karena semua makhluk di bumi ini merayakannya. Dan apa? Karena seseorang, tadi ke-11 langsung ke-11. Bahasa Indonesianya aja supaya kita ngerti. Iya, saya juga takutnya nggak ngerti. Ya kan? Hari ini, ya mungkin tanggal 25 atau whatever. Hari ini telah lahir bagimu, siapa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa harus senang? Ya kan? Karena kita tahu, makanya kalian harus sadari bahwa kalian adalah orang-orang yang apa? Di bawah kutuk dosa gitu loh. Kalian gak bakal bisa ya masuk dalam kerajaan Allah, gak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Kalau gak ada yang namanya juru selamat. Makanya memang agak maksudnya harus diajarin memang bagaimana sih cara kerjanya, kalian jadi take it granted gitu ya. Maksudnya take it granted itu apa ya? Kayak gratisan gitu loh, menganggap hal ini ya biasa aja. Apa hubungannya dengan jadi kesukaan yang besar kan? Ini orang gue gak dapet duit, ya kan dengan lahirnya tuh anak gue juga gak kenapa-napa, gak ada pengaruhnya bagi gue secara material gitu loh. Tetapi harus dimengerti secara rohani apa yang menyebabkan ini disebut hari yang besar gitu loh. Kenapa disebut kesukaan yang besar bagi seluruh dunia, karena apa? Ini loh, telah lahir juru selamat, ini penting banget. Apa sih gunanya kalian semua punya apa? Mercy, punya BMW. Tapi pas habis meninggal jatuhnya kemana? Ke neraka. Ya kan apa gunanya gitu loh. Kalian punya tadi deposito 20 miliar, hidup tenang seumur hidup kalian. Tetapi ending hidup kalian ditentukan dengan apa? Percaya atau tidak percaya dengan juru selamat tadi gitu loh. Karena ya makanya kalian harus ngerti gameplaynya ya. Kenapa harus orang berdosa tuh dimasukin ke neraka. Dan kata orang kan, bahwa jalan kebenaran itu kan masa sih jalan ke Roma cuma satu jalan doang. Jalan ke Roma berapa banyak? Banyak kan. Ada orang yang menganggap bahwa jalan menuju ke surga itu banyak caranya. Jalannya banyak. Ya karena tadi jalan menuju Roma aja banyak. Jalan menuju surga juga banyak gitu loh. Ini yang jadi ya mungkin dalam artian orang bisa jadi disesatkan karena tadi loh. Lah tapi kan kalau mau masuk ke rumah gua, lalu kan gak bisa kalau gak gua izinin. Lu boleh emang ke kota itu, tapi kalau buat ke rumah gua, bisa semua orang izinin ke rumah gua. Ya kan, gak bisa kan, ada gameplaynya kan. Ya kan makanya untuk kalian bisa masuk ke rumah seseorang, kalian harus diizinin masuk ke rumah orang itu kan. Nah makanya kita perlu orang yang punya ya tempat itu. Bagaimana waktu kita sekarang ada dalam dosa, harusnya kan berdosa, orang berdosa tadi apa? Masuk dalam neraka gitu kan. Tetapi ya ini loh, ada bagi juru selamat. Gimana cara nyelamatinnya? Tuh ya makanya. Jadi maksudnya kalian jadi take it to granted. Bagaimana gue jadi selamat gitu loh dengan lahirnya seorang juru selamat.
Tuhan di kota Daud, terus gue selamat. Gimana cara selamatnya? Ya karena kita percaya kan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar, ia kasih Allah dunia sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya beroleh apa? Ya keselamatan di kehidupan kekal gitu loh. Ini kita harus syukurin banget karena ya nanti salah satunya juga di poin kedua gitu ya. Jadi setiap kalian mendengar yang namanya hari Minggu gitu, ya mungkin kalian harus ngerti ya kenapa hari Minggu dijadiin hari besarnya orang Kristen. Ya kan? Karena itu merayakan terus ya kan. Jadi itu loh yang aku pengen kalian syukuri dalam setiap, apalagi ya ada loh kalau aku dulu gereja di tempat lama tiap minggu aku perjamuan kudusnya gitu loh. Jadi perjamuan kudus, kan kita ngerti ya perjamuan kudus itu gunanya apa? Ya apa ya pas diangkat ya apa? Ya kan yang diangkat pasti bukan ini kan benda apa yang lain-lain selain, ya kan? Dan kita berkata gitu loh, inilah untuk mengingat gitu loh bahwa inilah tubuh, inilah darah yang dicurahkan bagi kita semua. Jadi artinya aku pengen kalian jadi nggak take it granted waktu ngangkat itu semua gitu loh. Ya mungkin karena di gereja ini cuma sebulan sekali. Nah itu kalian bisa sadarin dan kita berdoa bahwa tadi janji Tuhan. Kalau kalian mengingat pekerjaanku, kalian mengingat pekerjaan tanganku, aku akan memberikan sukacita dalam kehidupanmu gitu. Aku akan memberikan gladness tadi. I will make you glad. Aku akan membuatmu bersukacita dengan mengingat keselamatan yang daripadaku gitu loh. Ini jadi setiap kalian mengingat hari Minggu gitu, apa yang harus kalian ingat? Ya aku lupa ayatnya. Dibilang di situ aku bersukacita ketika aku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku nggak tahu di Mazmur berapa, lupa aku. Itu ada nyanyiannya waktu di gereja lama. Aku bersukacita ketika aku mendengar, mari kita pergi ke rumah. Ya kita nganggap ini rumah Tuhan ya. Ini gereja rumah Tuhan. Dan kalian pas hari Minggu kalau dengar hari Minggu, besok hari Minggu. Ya aku nggak tahu. Dan aku pengen kalian gladness-nya tuh di situ loh. Aku bersyukur bisa ada hari Minggu dan kalian pas waktu masuk ke situ ya, waktu nyalamin orang gitu ya, waktu memuji Tuhan. Apalagi apa yang ada di ya semua ritual apa sih nggak enak ngomongin ritual. Liturgi gitu. Ya liturgi yang ada dalam gereja apa aja? Ada doanya, ada pujian penyembahannya, ada dengerin firman, dan yang terakhir ada apa lagi? Persembahan. Semuanya kalian bisa apa ya namanya? Ya maksudnya take it semua yang ada dalam susunan itu tuh ya kalian syukuri gitu loh. Ini loh yang udah diperbuat Tuhan gitu loh. Dan yang terakhir apa? Misalnya kalian terima berkat Tuhan gitu kan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ya kan kalian ngomong dong ya kan. Harusnya apa? Thank you God Father. Dari Allah Putra. Thank you Jesus. Dari Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus. Thank you Holy Spirit. Kalian berterima kasih. Jadi semua ada apa namanya? Ada responnya gitu loh. Semua apa yang ada di dalam gereja ini kalian responnya. Ada firman Tuhan yang berkata gini, kalian bilang amin. Jadi semua tuh ya kalian punya apa tadi, punya iman tapi punya juga perbuatan gitu ya. Untuk melihat semua apa yang ada dalam gereja ini adalah satu perbuatan yang kita sebut apa tadi, mengingat pekerjaan Tuhan. Mengingat pekerjaan tangan Tuhan dan aku tahu dia bakal membuat kita bahagia. Yang kedua, jadi apa? Ingat keselamatan daripada Tuhan. Kita ingat Natal ini adalah Natal yang penuh dengan joy karena apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang kedua, kita buka dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Ingat pekerjaan Tuhan akan apa? Keselamatan yang Tuhan beri. Yang kedua, Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Kemana ke situ? Kemana ke situ? Itu Dan apabila akunya gede, akunya telah Tuhan Yesus telah pergi, berarti udah nyampe ke situ. Ke situ di mana? Surga. Telah menyediakan tempat bagimu. Tempatnya bagimu berupa apa? Rumah. Oke. Aku akan datang kembali. Kapan? Hah? Kapan? Ya nggak ada yang tahu. Dan membawa kamu ke tempatku. Tempatnya di mana? Ya, supaya di mana tempat aku berada. Itu loh. Apa? Poin yang dari sini kalian bisa nggak tangkap nggak? Poin apa yang kedua? Tempat. Apa lagi? Penjemputan. Titiknya harus titik yang ini ya. Apa lagi? Ada nggak? Poinnya apa dari ayat ini? Hah? Apa?
Together, iya kebersamaan. Gila Kak. Itu dia bikin place itu semuanya buat apa sih? Dia bikin rumah itu, bikin tempat itu, kalau gue nanti udah sediain semua dan gue bakal comeback again, gue bakal ngajak lu ke situ gitu loh. Supaya apa tujuannya? Supayanya kan ada tuh. Di tempat di mana aku berada, di mana dia berada? Lu juga ada di situ. Nah ini yang menjadi apa ya? Ya joy dalam kehidupan kita gitu loh. Ini yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Waktu kita udah diselamatkan enggak cukup cuma sampai situ doang. Dia sediain tempat bagi kita gitu loh. Dan ini menjadi pengharapan bagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya bahwa setiap kita ya gimana ya? Mungkin di dalam hidup ini kita sering mengalami keterpisahan gitu ya. Ya bukan lagi sering tapi harus ya. Di dalam hidup ini kita pasti mengalami keterpisahan. Entah itu yang nggak tahu yang putus dari pacar gitu kan, itu juga salah satu nggak ya, salah satu. Jadi ya paling gampang adalah ya pasti ditinggal orang tua gitu ya, secara tubuh ini meninggalkan, roh ini meninggalkan tubuhnya ya, alias meninggal gitu ya. Dan kita tahu ini pengharapan bagi kita semua bahwa kita nanti dikumpulkan kembali bersama-sama di mana? Di tempat ini gitu loh, bersama-sama dengan siapa? Dengan dia, Yesus tadi yang udah berbuat bagi kita. Dia lahir menjadi juru selamat, gak cukup sampai situ doang gitu loh. Dia bikinin tempat bagi kita. Ya mungkin today we see our house bukan yang paling bagus gitu, yang bukan paling, ya, tapi aku percaya tempat ini paling bagus sedunia gitu ya, sedunia ya, bukan di dunia soalnya. Paling ya pokoknya yang bikin tuh yang punya surga gitu ya, yang punya tuh. Jadi selama ini kita maksudnya apa ya, berkesusah hati gitu loh karena kita terpisah dengan orang-orang yang kita cintai oleh karena kematian. Tetapi Tuhan kasih janji di mana kamu berada, aku berada, kamu pun berada gitu loh. Jadi di dalam yang kedua ini aku pengen bilang adalah kebersamaan gitu loh. Jadi kalian bisa ingat bahwa sukacita yang Tuhan berikan buat kita karena apa? Supaya kita bisa bersama lagi. Supaya kita nanti, ya kita tahu ya semua hidup ini gak ada yang kekal. Paling lama, siapa yang sini, belum ada ya, maksudnya siapa yang kalian kenal paling lama hidup? Ya paling berapa kan? 80-an, sampai 90 lah ya, oke. Dan yang terakhir kita buka dalam Wahyu 21 ayat 4 dan 5. Wahyu 21 ayat 4 dan 5. Jadi yang pertama apa? Supaya kalian made me glad, Tuhan bisa menyatakan sukacitanya dalam kehidupan kalian. Kalian harus apa? Mengingat pekerjaan tangannya, mengingat perbuatannya. Yaitu apa? Keselamatan yang daripadanya. Hari Natal ini kalian harus syukurin, kalian harus apa? Harus hargain, kalian harus ya bersyukur atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Bahwa dia telah lahir menjadi juru selamat. Dan bukan itu juga, yaitu apa? Dia menyediakan tempat bagi kita supaya apa? Di mana dia berada, di situ kita berada. Di mana itu? Di surga. Dan yang terakhir, Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya kan, air mata pasti keluar dari mata, oke? Artinya apa nih? Artinya apa? Siapa yang di sini suka nangis? Ya tapi kan nangis di sini apa? Bukan karena nggak ada penyebabnya ya. Apa penyebab di sini air mata keluar? Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Apa? Air mata apa? Air mata apa? Digebugin. Air mata kematian kan? Maksudnya kalau kita ditinggal orang kan, ya kan nggak mungkin ketawa kan? Yang terjadi apa? Nangis kan, air mata, makanya di bawah ada lagi. Maut tidak akan ada lagi. Maut itu apa maut? Ya keterpisahan ya dari tubuh ini. Maut adalah bahwa waktu kita mengalami keterpisahan apa? Roh, maksud ya di dalam tubuh ini kita ada, ya aku percayanya ada dua. Ada roh dan jiwa itu aku anggap satu, lalu ada tubuh gitu loh. Makanya Yakobus bilang tubuh tanpa roh apa? Mati, ya itu dia. Jadi harus ada dua elemen itu, harus ada roh, harus ada tubuh supaya, nah waktu kalian mengalami keterpisahan itu, ya itulah disebut maut tadi, ya. Dan maut yang selanjutnya adalah
roh kalian ya dilempar ke dalam lautan api menyala itu yang disebut neraka. Nah itulah kematian yang selanjutnya, maut yang bisa kalian rasakan. Dan tidak akan lagi ada perkabungan. Karena apa? Di tempat itu bakal nggak ada lagi perkabungan. Karena apa? Ya kan? Bakal nggak ada yang mati kan? Ya dong, kalau ada mati baru ada yang berkabung. Tapi kalau nggak ada yang mati berarti nggak ada yang berkabung. Berarti nggak ada kematian lagi di sana. Dan atau duka cita sebab segala sesuatu itu yang lama telah apa? Ayat 5-nya terakhir. Dan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, siapa yang duduk di atas tahta itu? Ianya besar. Yesus berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu apa? New, baru. Tuliskanlah segala sesuatu perkataan ini dengan tepat dan benar. Jadi apa dari poin ini? Kalian bisa ambil kesimpulan apa? Bahwa nanti di tempat yang kita bakal tuju, yang Tuhan buat, ngomong-ngomong baru loh, brand new. Artinya apa? Apakah di dunia ini? Ya ini ngomongin soal dunia yang baru ya. Yang aku percaya adalah bahwa kita nanti selama belum ada dunia dan langit yang baru, kita ada di surga. Tetapi setelah langit dan bumi baru itu ada, surga itu diturunin ke dalam dunia yang baru itu tadi. Dimana kita sama Tuhan, sama Allah bakal bareng-bareng di sana. Makanya ngomong-ngomong udah gak ada lagi matahari. Karena apa? Karena udah bangkrut. Enggak, bukan. Karena matahari gak ada. Kenapa gak ada nanti di dunia baru, di langit dan bumi baru gak ada matahari? Kenapa? Hah? Iya, kenapa maksudnya? Kan matahari buat penerang. Di bumi yang baru itu nanti nggak ada matahari. Kenapa nggak ada matahari? Iya, tutup. Iya itu tadi kalau matahari yang di dunia ini ya bangkrut udah. Kalau yang di sana bukan matahari departemen store. Nggak perlu matahari yang sebenarnya sekarang. Kenapa nggak perlu matahari? Karena ya Tuhannya udah di tengah-tengah kita. Tuhan itu matahari sendiri dalam kehidupan nanti bumi yang baru itu gitu. Tapi tanpa harus merasakan panas, maksud aku gitu loh. Jadi terakhir apa? Kesimpulan dari yang terakhir ini, kalian bisa apa kesimpulannya? Kalau kalian ada di satu tempat yang udah gak ada lagi air matanya, udah lagi gak ada duka citanya dan bilang segala sesuatunya apa? Baru. Ngomong-ngomong gak ada laut di sana, kalian baca nanti tadi Wahyu di situ udah gak ada laut. Sungai masih ada, masih bisa berenang, tapi kalau laut nggak ada. Apa? Terakhir, yang kalian bisa iniin, apa Jos? Yaitu apa? Sesuatu yang baru, kebaharuan. Jadi yang terakhir aku pengen kalian dengar apa? Selain keselamatan daripada Tuhan, kalian harus ingat, terus apa tadi? Kebersamaan yang Tuhan akan janjikan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menjanjikan apa? Kebaharuan. Everything will be new. Kalau besok-besok kalian bisa sekarang takut sama ular, gue sih takut ya. Tapi besok-besok gue bakal elus-elus dia, iya. Masih geli sih. Tapi ngobrol sama macan gitu ya. Chan, ngapain Chan? Elus-elus singa gitu ya. Rambut lu baru dibonding nih. Ya. Jadi everything will be new gitu loh. Gak ada lagi, kenapa tadi gak ada lagi yang berkabung? Karena tadi ada yang namanya pohon yang ditanam di samping situ, kalau lu sakit, lu tinggal makan langsung sembuh. Enak banget ya, pohon keren tuh, pohonnya tuh. Nah sebenarnya pohon yang kayak gitu udah ada dari dulu. Tapi permasalahannya, ya kita tahu kalau kita pergi ke asal mula bumi ini diciptakan kan ada yang namanya pohon apa? Pohon kehidupan. Nah itu sebenarnya pohon itu yang ada nanti di sana lagi. Pohon dimana kalau lu petik, ya udah, lu bakal sembuh lagi. Ya, yuk mari kita bangkit berdiri. Jadi coba kita renungkan, apa sih yang membuat kita bahagia? Ya kita pikir yang membuat kita bahagia itu adalah materi dalam kehidupan ini. Ya mungkin iya. Kalian akan merasakan, dulu aku mungkin punya motor baru gitu ya. Selama sebulan 2 bulan aku cuciin gitu ya. Tiap hari aku cuci, lama-lama bosen juga. Kotor ya kotor aja sekarang mah. Mau buluk-buluk gitu loh. Jadi kadang-kadang hal-hal yang baru yang sekarang ada di dalam dunia ini mungkin cuma sebulan 2 bulan bertahannya gitu ya. Tetapi Tuhan bilang bahwa kamu kalau mengingat apa yang aku kerjakan, perbuatan tanganku, kalian akan berbahagia gitu loh. Kalian akan aku buat sukacita, mengingat akan keselamatan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kalian. Kalian harus syukuri, kalian bisa masuk ke gereja ini, kalian harus syukuri. Kalian mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, memuji, memuliakan Tuhan.
Kalian mendapat berkat Tuhan setiap minggunya dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Kalian amini. Kalian terima kasih Tuhan buat segala hal yang telah kau berikan dalam kehidupanku. Berikan aku kesenangan Tuhan, berikan aku sukacitamu. Karena dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang penuh. Bukan karena kita memiliki 20 miliar tadi, tetapi karena Tuhanlah yang akan membuat kita senang. Di akhir dunia kita pun Tuhan akan memberikan kita tempat di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Di surga yang kekal nanti kita tahu ada kesenangan yang baru. Tuhan akan memulihkan segala halnya dan membuat everything will be new. Segala sesuatunya baru dan kita bakal menikmati hidup dengan kebersamaan dengan Dia untuk selama-lamanya dan merasakan enjoyment, kesenangan yang penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Dia menjadi Allah di tengah-tengah kita semua dan kita semuanya menjadi umatnya. Terima kasih Tuhan. Kalau kita nyanyi ku berbahagia, di situ kah? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Yes, jadikan Yesus kepunyaanmu. Aku warisnya, because we are our children, Lord. Ku ditebus, ciptaan baru Tuhan, ciptaan baru, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, aku bernyanyi, aku bernyanyi apa? Oh, bahagia. Come on guys, memuji Yesus. Sampai kapan? Selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia. Oh, puji Yesus. Selamanya. Dari awal katakan aku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus, Yesus abadi, kepunyaanku. Yuk angkat suaramu, katakan aku warisnya. Roh Kudus, oh, Roh Kudus. Yo, teman-teman angkat tanganmu, katakan, aku bahagia, yeah, aku bernyanyi, oh, oh, bahagia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala hal yang telah Kau kerjakan. Kalau juru selamat kami, Kau sediakan tempat bagi kami. Kau membuat segalanya baru ya Tuhan. Kau telah membuat kami bersuka cita.
untuk berharapkan sesuatu hal yang nanti di depannya kami akan terima ya Tuhan. Kami beriman, kami diselamatkan, kami dipilih untuk menjadi orang-orang yang menjadi ahli waris-Mu, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, untuk menerima warisan berkat daripada kerajaan Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala halnya. Aku berdoa buat spirit ini ada dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, youth COC semua ya Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang serius waktu datang ke tempat ini, waktu melihat, mendengar hari Minggu, mereka bersuka cita. Karena kami tahu inilah hari yang Tuhan telah jadikan dalam kehidupan kami semua. Dan kami akan berbahagia oleh apa yang karena Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi kebahagiaan kami. Tuhan membuat kami terus bahagia. Tuhan membuat kami terus sukacita. Oleh karena semua yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih ini yang telah hamba boleh sampaikan Tuhan, biarlah menjadi berkat, biarlah menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Agar karena kami memuji Yesus, kami mengingat kebesaran-Mu dan kami berbahagia menjadi ahli waris-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita berbahagia. Amin. Tuhan pembawa bahagia kita, amin. Dia yang memberi bahagia buat kita. Sebab itu kita berbahagia, amin. Kita mau pengumuman dulu atau persembahan? Kita mau jalankan persembahan. Kenichi untuk berdoa persembahan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, atas penyebaran Injil Engkau, atas perantara Engkau. Berkatilah Kak Amos yang telah memberitakan Injil atas Engkau. Dan kali ini kita akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kita agar bisa bermanfaat bagi siapapun. Dan berkatilah tantangan yang memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan memberkati lebih dari pemenang. Shalom adik-adik. Ya, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Terima kasih juga sebelumnya untuk saudara Amos yang telah memberitakan firman, dan juga untuk adik-adik yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada sore atau malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu-Lah hati kami senang Tuhan. Daripada mula keselamatan yang kami peroleh Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk saudara Amos Tuhan. Jadikanlah dia sebagai hamba-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan bekerja di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap perjalanan hidupnya Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat di mana Tuhan pakai, di mana Tuhan percayakan dia berada Tuhan, sehingga beri dampak di dalam setiap kehidupan orang banyak Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu pagi malam hari ini Tuhan. Berkati dalam setiap kesehatan yang ada Tuhan di dalam tubuh mereka Tuhan, secara jasmani maupun rohani mereka Tuhan. Tambahkan mereka hikmat Tuhan,
Berikan mereka kekuatan Tuhan, menjalankan hari-hari mereka ke depan Tuhan. Yang studi Tuhan, Kau berkati mereka di dalam studi mereka. Pekerjaan mereka juga Tuhan, Kau berkati senantiasa Tuhan. Penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan senantiasa ada dalam perjalanan hidup mereka hari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan individu lepas individu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan. Kiranya Tuhan anak-anak ini Tuhan, Kau percayakan mereka sebagai leader Tuhan, sebagai pemimpin Tuhan. Mereka dapat mengembala Tuhan, dapat memenangkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Engkau lihat Tuhan, anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi ya Bapa. Berikan mereka hikmat, kekuatan yang datang daripada Engkau Tuhan. Sehingga mereka mampu Tuhan menjalankan apa yang Tuhan embankan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anakku, ibadah telah selesai. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang senantiasa memberi kita bersyukur dan memberi kita kekuatan dalam setiap kehidupan kita, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita lebih lagi di dalam setiap kehidupan kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga kita dapat kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan untuk setiap langkah-langkah kita. Tuhan menyertai kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang bersama kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat ulang tahun.